apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Diduga gara-gara emosi, 14 unit rumah hangus terbakar. Ada-ada saja, 60 makam di TPU Banjar Kobun rusak karena besi nisan di kuburan dicuri. Melihat rumah singgah Soekarno yang ditempati saat masa agresi militer kedua di Parapat, Kabupaten Simalungun. Diduga akibat anak yang emosi karena tidak diberikan uang oleh orang tua, memicu kebakaran hebat di permukiman padat penduduk di Kelurahan Longat, Mandailing, Natal. Selain rumah sang orang tua, 13 rumah lainnya ikut habis terbakar. Terduga pelaku langsung melarikan diri. Kobaran api melalap belasan rumah milik warga di Kelurahan Longat, Kecamatan Penyambungan Barat, Mandailing, Natal. Setelah padam, warga kembali ke lokasi kebakaran untuk menyelamatkan harta benda. Namun sayang, tak banyak yang tersisa. Si jago merah melalap 14 unit rumah warga hingga hampir tak tersisa. Peristiwa kebakaran ini diduga dipicu oleh pelaku yang emosi karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Remaja yang diduga pengguna narkoba itu mengancam ibunya dan nekat melakukan pembakaran rumah orang tuanya menggunakan BBM jenis bensin. Bahan mudah terbakar itu membuat api dengan mudah merambat ke rumah warga lainnya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Oh, sebelumnya ini kan yang di belakang rumah kita ini, macamnya ada ku dengar-dengar itu mau membakar kan, anaknya itu. Artinya berantem. Iya, kayak nggak ada kesusahan orang itu kan, itulah dibilangnya cerita bakar lah gitu. Berarti minta jajan atau gimana anaknya ini? Ya istilahnya tahu lah yang lajang. Ada salah sedikit kan orang tuanya itu yang didebatkan. Artinya nggak diturutin, ada dugaan dia yang bakar. Iyalah, itu udah pastinya itu kalau cerita kayak gitu. Sementara pelaku yang sudah diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pencarian petugas kepolisian Polres Mandailing, Natal. Polisi masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Untuk informasi tersebut tentunya perlu penyelidikan yang kami lakukan. Jadi saat sekarang ini kita belum bisa menyimpulkan apa penyebab dari kebakaran beberapa unit rumah yang terjadi di sana. Jadi sabar dulu rekan-rekan, kita masih melakukan penyelidikan terkait penyebabnya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Entah apa yang ada di pikiran para pencuri di Kabupaten Mandailing, Natal. Mereka nekat merusak makam dan mengambil besi coran dalam batu nisan. Akibat pencurian besi nisan kuburan ini, sedikitnya 60 makam rusak. Puluhan makam dirusak orang tak dikenal di tempat pemakaman umum Banjar Kobun, Kelurahan Penyambungan 2, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal pada Rabu lalu. Batu nisan dan dindingnya ini dihancurkan hingga berantakan oleh orang yang tak bertanggung jawab dan diduga besi di dalam coran batu nisan itu diambil lalu dijual. Peristiwa perusakan makam ini sudah berulang kali terjadi dan membuat warga geram. Para pelaku pencurian besi nisan kuburan ini biasanya dilakukan pada malam hari. Nampaknya besi-besi kuburan pemakaman ini yang dirusak, besi cornya baru dijual orang itu, kurasa ke tempat butut. Butut. Nah, inilah harapan kami kepada masyarakat. Mana tahu ada anak-anak kita yang supaya kita himbau dulu, kita nasihati anak-anak kita jangan ada lagi. Mana tahu yang sering bermain ke pemakaman, biar diimbau jangan merusak pemakaman yang ada di Kelurahan Penyambungan 2. Polres Mandailing, Natal masih menyelidiki peristiwa perusakan dan pencurian ini.
Sampai saat ini kita belum bisa menentukan apa motifnya, karena ini baru informasi saja. Baru informasi saja yang kami peroleh. Tentunya kami harus melakukan pengecekan informasi tersebut benar atau tidak. Tapi sejauh ini belum ada laporan masyarakat, Bang, ya? Belum ada laporan dari masyarakat atau keluarga pemilik makam. Akibat pencurian besi di san kuburan ini, sedikitnya 60 makam rusak. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. 5 orang nelayan asal Brandan, Kabupaten Langkat yang terombang-ambing di tengah laut berhasil dievakuasi setelah kapal yang ditumpanginya karam akibat cuaca buruk. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tutup kotak penyimpanan ikan jadi satu-satunya barang yang dijadikan para nelayan untuk bertahan hidup. Beruntung, kelima orang nelayan asal Brandan, Kabupaten Langkat, yakni Ansari, Ridwan, Azri, Anhar, dan Muksin berhasil dievakuasi petugas. Para korban hampir 24 jam terombang-ambing di Selat Malaka. Kelima orang nelayan yang dievakuasi menggunakan kapal Basarnas RIB 01 Medan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di dermaga Mako Ditpol Airut Polda Sumut, Jalan Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Medan Belawan. Kejadian berawal saat para korban berangkat Minggu sore dari Pangkalan Brandan menuju Tuasan atau lokasi mencari ikan. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, badai menerjang perairan tersebut. Ombak yang cukup tinggi menyebabkan air laut masuk ke dalam kapal hingga membuat kapal tenggelam. Para nelayan pun berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mengapung di atas tutup kotak penyimpanan ikan. Keberadaan para korban diketahui setelah kapal kargo berbendera Singapura melintas di Selat Melaka pada Senin sore. Kapal yang hendak menuju Bangladesh ini akhirnya menyelamatkan para nelayan. Setelah peristiwa tersebut dilaporkan, pihak Basarnas langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. 5 nelayan tersebut dalam kondisi selamat dan kita evakuasi ke dermaga atau pelabuhan Belawan. Informasi yang kami dapatkan kronologis kejadian badai sehingga dia coba berlindung, namun cuaca kurang bagus sehingga terjadi kapalnya tenggelam seperti itu yang kita dapatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Para korban kini diperiksa kesehatannya di dermaga Mako Ditpol Airut Polda Sumut, Jalan Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Setelah dinyatakan sehat, nantinya kelima orang nelayan akan langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.